Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita sudah ngelimbang kembali ke Bojonegoro. Yang semalam kita habis dari Banyuwangi cus ke Nganjuk, dan saat ini sedang sidak lahan di Bojonegoro, tepatnya di Jati Tengah. Jati Tengah, Mawot, Kecamatan Sugiwaras. Di Desa Jati Tengah, Kecamatan Sugiwaras ya, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Ini di tempatnya Mas Tonis. Tonis apa kan lengkapnya? Tonius Motor. Jadi beliau ini punya usaha, yaitu alat-alat motor atau kebutuhan onderdil. Nanti akan saya tulis nomor WA beliau. Siapa yang membutuhkan alat-alat onderdil, ada di Mas Tonius Motor di Desa Jati Tengah, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Oke, kita masuk ke tanaman. Ini tanaman 5 HST. Sudah tumbuh bior. Yang jelas ini benih dari Tajuk GY yang dioneri oleh Mas Hendy. Mas Bos Hendy, ini benih dari Anda. Saat ini saya sidak. Dan alhamdulillah sudah tumbuh? Sudah tumbuh semua. Sudah tumbuh semua? Sudah tumbuh semua. Rata-rata sudah 5 cm. Rata-rata sudah 5 cm. Ini lah kok sampai tak tunggu KWD emang. Oke, kita jelaskan di sini. Ini Bapak Toniusnya kemarin sudah berkenalan karena saya pernah ngonten di sini, dan alhamdulillah beliaunya panen dan saat ini tanam lagi. Sedikit saya jelaskan tentang tanaman. Kemarin saya di Situbondo sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Ivan, petani milenial dari Situbondo. Ya ngobrol-ngobrol masalah tanaman bawang merah. Tapi saya yakin beliaunya itu SDM-nya lebih tinggi dari saya. Tapi cuma pura-pura tanya, tetap saya jawab. Pertanyaan dari Mas Ivan, apakah benar tanaman bawang merah itu di 0 HST sampai 12 HST itu tanaman akan tetap subur karena nutrisinya masih ambil dari umbi? Saya jawab iya. Jadi tanaman bawang merah itu saat 10 HST sampai 12 HST itu bagus-bagusnya tanaman bawang merah. Pasti rata-rata petani pemula kalau punya tanaman bawang merah di HST 10 itu pasti sangat suka. Karena pada dasarnya tanaman itu belum ngambil nutrisi dari media tanam. Dia masih dihidupi oleh indukannya, oleh umbinya tadi. Jadi nutrisinya masih ambil dari umbinya seperti ini. Masih ambil dari umbinya sampai, kalau saya bilang sampai kurang lebih 15 HST. Jadi habis itu baru tanaman itu mencari nutrisi di media tanam kita. Makanya saya menyarankan kalau ngasih pupuk, kenapa harus pakai pupuk dasaran fosfat? Karena fosfat itu lama terserapnya. Jadi tidak lantas nanti habis tanam pupuk fosfat yang buat kita dasaran langsung diserap oleh tanaman, enggak. Jadi pada dasarnya tanaman bawang merah itu baru nyari makan di media tanam kita setelah kurang lebih 15 hari setelah tanam. Makanya kalau umur-umur masuk 20 muncul pucuk kuning atau apalah. Pucuk kuning itu ada yang bisa dibilang karena tanah terlalu lembab, bisa karena jamur, bisa karena overdosis insek atau overdosis pestisida, atau memang dia sudah minta asupan nutrisi, minta makan, jadi butuh dipupuk. Jadi sampean harus teliti ya Pak ya. Kalau tanaman itu pucuknya kuning getem karena tanaman itu butuh makan, kita harus tahu. Jadi petani itu harus teliti. Yang jelas ini tanaman benih dari Tajuk GY dan saat ini sudah tumbuh bior di 5 HST. Saya datang ke sini karena benihnya kurang, jadi tadi dibawakan Mas Ucup dari Nganjuk. Itu kurang 30-an kilo, jadi sudah tak bawakan. Dan kita tanya-tanya ke beliau kendala tanamannya yang dulu dan biar tidak terjadi pada saat ini. Kendala yang dulu, ada kendala apa? Lodoh sama kurang gede. Lodoh sama kurang besar. Jadi untuk tanaman bawang merah memang kalau lodoh itu sudah terjadi di mana-mana karena saat musim hujan lodoh bisa terjadi karena memang hujan yang tidak ada henti-hentinya, makanya
saya sarankan kepada para petani untuk supaya lodoh tidak menjalar, kita bisa memakai bahan aktif tembaga, tujuannya biar tidak nular. Dan ini sudah terbukti untuk petanian di Tulungagung sudah memakai dan tidak menular. Mas Taufik Opek yang bilang seperti itu, dan itu sudah terbukti. Di Situbondo kemarin juga bilang seperti itu setelah aplikasi Copcit atau bahan aktif tembaga yang hidroksida, tanamannya yang kena boler atau busuk tidak menjalar. Seperti itu Mas Yusuf ya. Kalau tidak mempan pakai Gramaxon. Kalau tidak mempan pakai Gramaxon. Wah, ngajar rusak-rusakan ki, ngajar rusak-rusakan. Jadi kalau untuk penjelasannya yang kemarin kurang besar ya, jelas kalau kurang besar itu ada hubungannya dengan asupan nutrisinya. Baik itu kurang pupuknya atau kurang tepat aplikasi ukuran pupuknya, maksudnya ukuran dari NP dan K. Yang jelas untuk pertumbuhan itu nitrat, untuk batang itu fosfat, dan untuk umbi itu kalium. Itu penjelasan yang gampang. Penjelasan yang gampangnya seperti itu. Jadi kalau pemberian N itu tujuannya untuk pertumbuhan, kalau fosfat itu untuk batang. Jadi kalau umbi itu sudah ada hubungannya dengan kalium. Kenapa kita pupuk dengan pupuk berimbang NPK? Tujuannya N-nya untuk pertumbuhan, P-nya itu untuk batang, dan K-nya kalau masih dalam fase vegetatif itu kalium itu bisa menjaga tanaman kita, bisa biar tanaman kita itu kebal terhadap penyakit. Itu salah satu fungsi dari kalium saat vegetatif. Karena kalau kita tidak memakai kalium pada vegetatif, kita cuma meninggikan unsur N, ujung-ujungnya tanaman terlalu vigor, tapi bunga. Biasanya petani tanamannya terlalu subur bunga. Nanti masuk di 25 up kalau tanaman itu terlalu subur. Di saat tanaman itu merubah fase, imun tanaman itu tidak kuat. Jadi rentan terserang penyakit. Dan untuk Pak Bayan Sutajam, tanamannya terlalu vigor. Ya. Iya. Diapakan Mas? Diapakan? Yo dicoptit sik, Remasol, kon ora mempan yo Gramaxon. Mas Ucup yang bilang Pak Bayan. Jadi bukan saya. Tanaman Anda terlalu vigor dan akhirnya di 26 up muncul masalah. Karena di saat 25 HST perubahan fase vegetatif ke generatif itu antara 25-an, kurang lebih antara 25-an. Di saat tanaman merubah fase dari vegetatif ke generatif, tanaman itu rentan terserang penyakit. Seperti itu. Jadi jika saat tanaman itu mau merubah fase, hati-hati, nyepraynya harus sering. Kan seperti itu. Jadi kalau tanaman umur segini tidak sampai spray masih kuat. Ini perlu diingat. Jika tanaman 5 HST itu sudah mulai muncul masalah, itu yang jelas kalau bukan lahannya, jelas benihnya tidak kualitas. Itu pasti, itu sudah pasti. Kalau benih kualitas, HST 5 HST seperti ini sampai 12 HST, dia itu akan tumbuh, bisa dibilang sempurnanya tumbuh. Karena dia masih nyari nutrisinya itu dari umbi. Dimana jika umbi itu sehat, maka tanaman akan ikut sehat. Itu jelas dan itu fakta yang ada di lapangan. Ya Pak Ye. Jadi ini tanaman termasuk 5 HST sudah tumbuh bior. Nanti kita shoot dari dekat. Ini sudah tumbuh bior dan tumbuhnya bagus. Dan masukan dari saya ini masuk nanti sudah 10 HST mulai dikasih makan di spray dulu ya. 10 HST kita spray. Bisa memakai bahan aktif azoxystrobin sedikit 10 mili saja, 10 mili, dan bisa memakai klorotaronil supaya untuk tanaman kita itu terhindar dari jamur. Setelah itu baru dipupuk. Tapi karena aku yakin ini sudah ada dasaran. Sudah ada dasarannya? Ada. Pakai apa? Pestipot. Pertipos. Pertipos dari 200 kilo ini dikasih berapa kilo? 50? Satu karung dikasih 50 kg cukup. Jadi sisa keseluruhan kalau berat benih sama dengan berat pupuk berarti masih
pupuk masih sisa 150. Jadi sekali pupuk bisa 50 kilo, sekali pupuk 50 kilo. Tinggal kita itu nyeting. Pertama kita tinggikan N-nya kalau saat ini karena hujan sudah cenderung ndak begitu, curah hujan ndak begitu tinggi di Bojonegoro saat ini ya. Sudah sering ada terangnya. Jadi kita bisa memakai pupuk NPK berimbang sudah cukup. Pertama kita pakai pupuk NPK 1616 sudah cukup. Kalau pertama menurut saya pupuk itu berimbang sudah bagus. Nanti waktu settingnya itu di pupuk kedua dan ketiga. Kita lihat dulu kebutuhan tanaman kita itu apa. Kalau terlalu vigor nanti pemupukan kedua N-nya dikecilkan. Kalau terlalu subur. Karena tanaman yang terlalu subur itu rentan terserang penyakit, rentan terserang jamur. Jika tanaman nanti mau pemupukan kedua di 20 sampai 25 ST itu tanaman cenderung kurang wus, kurang subur, kita masih bisa memakai N yang tinggi lagi. Jadi settingan itu ada di pemupukan kedua. Nanti pemupukan ketiga juga seperti itu. Kalau sudah dirasa subur dan batangnya sudah besar, kaliumnya kita tinggikan. Tujuannya untuk apa? Untuk pembentukan umbi dan umbi itu nanti bisa besar. Seperti itu. Jadi ini tanaman nanti menurut saya pupuk di antara 10 sampai 12 AST. Jadi 12 AST bisa dipupuk. Karena ini sudah ada dasarannya dan tidak harus 7 hari langsung dipupuk, enggak. Ada versi lain yang sekali tumbuh dipupuk ada. Itu biasanya dia enggak memakai pupuk dasar. Seperti itu. Dan sedikit saya jelaskan, pada hakikatnya, pada dasarnya di lahan kita yang sudah berkali-kali kita tanam bawang merah, pupuk yang tertinggal itu masih banyak sekali. Makanya saat ini saya ajak teman-teman itu untuk memakai pembenah tanah, termasuk salah satunya Asam Humat, supaya pupuk yang ada di lahan kita, yang tersisa di lahan kita itu bisa terurai dan bisa dimakan oleh tanaman kita. Untuk supaya bisa menekan biaya produksi, biasanya tak kasih contoh kecil, biasanya pupuk itu menghabiskan 200 kilo ya, dari 200 kilo pupuk, 200 kilo benih, 200 kilo pupuk. Itu dikurangi mulai dari 25 kg. Jadi pupuknya kasih 175 enggak apa-apa. Yang 25 itu dialihkan ke pembenah tanah. Jadi jangan pupuknya tetap masih pakai pembenah tanah yo. Nanti biaya produksi kita kan nambah. Itu siasat. Kalau cuma dikurangi 25 kg kita arahkan ke pembenah tanah, saya yakin nanti suburnya akan masih tetap sama. Nanti ditanam lagi, kurangi lagi, kita pakai pembenah lagi. Jadi biaya untuk beli pupuk itu kita arahkan ke pembenah tanah, supaya pupuk-pupuk yang tertinggal itu bisa terurai oleh tanaman kita. Saya sangat yakin pupuk yang jenengan-jenengan kasih ke lahan itu masih tersisa banyak. Contoh kecil, kalau tidak percaya, setiap bedengan ini bongkar tanami padi. Lihat nanti kesuburannya. Pasti akan sangat-sangat subur. Pasti itu. Dan itu fakta. Itu kenapa? Karena pupuk yang kita aplikasikan itu masih banyak yang tertinggal di lahan kita. Terlebih seperti fosfat itu susah terurai. Kalau kita pengen mengurai fosfat, kita bisa memakai untuk pemain organik, bisa memakai MBP atau mol bonggol pisang. Untuk pemain-pemain yang males untuk membuat, bisa beli GPR di toko pertanian. Ada itu untuk mengurai fosfat, supaya fosfat itu bisa terurai dan bisa dimakan oleh tanaman kita. Intinya seperti itu. Overall tanamannya ini, benihnya menurut sampan sudah seperti apa? Bagus? Sudah bagus. Bagus. Tumbuh rata ya. Tumbuh biar. Tumbuh biar. Nah. Berarti nanti bagus dan tidaknya tinggal perawatan. Iya betul. Jadi untuk benih Tajuk GY ini bilangnya benih Anda sudah sangat bagus, biar. Menurut Mas Yusuf ini benihnya gimana? Yo api. Wis api. Istimewa. Istimewa, wis biar tumbuh. Heeh. Wis biar tumbuh. Oke, sebelum saya tutup, pesan-pesan dari Mas Yusuf. Ngiciro sing akeh, sing yo ora akeh lah. Sing pengen ngicir dan ngicir, kapung rego jek munggah insyaallah sampai bulan poso. Sing wis kadung dibongkar yo masih ae. Informasinya yo A1 lah. A1.
penjelasannya Mas Yusuf seperti ini. Yang belum tanam, yang sama-sama tanam, buru-buru tanam. Yang sudah dibongkar ya cuma lihat aja. Karena pada dasarnya harga akan up sampai bulan puasa, kata Mas Yusuf. Terus ini informasi A1. Jadi harga bawang merah akan up sampai bulan Ramadan. Seperti itu Mas Yusuf ya. Aku terima kon jabarno bahasa Indonesia atau besok-besok. Untuk Mas Tonius pesannya untuk benih ini gimana menurut sampean? Sudah bagus ya. Sudah bagus. Cuman tinggal perawatan. Perawatan kok sampai kurang, kenapa? Biasanya ukurannya 200 kilo cukup, kok ini kurang? Terlalu rapet ya. Terlalu rapat. Berarti kesalahannya nang bakul benih atau nonggone sing tanam? Ya kesalahan yang tanam. Tak kira kalau tanamnya rapat, benihnya kurang, kesalahan di penjual benih. Ternyata yang tanam, guys. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat. Nanti yang belum jelas, ya ada yang mau ditanyakan, langsung tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab. Jadi dari tim Gusman Bojonegoro, untuk viewer yang tanya pasti akan dijawab. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mas Yusuf Wijayanto bersama Mas Tonius Motor. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.